Rabu, tanggal 7 September tahun 2022 pagi, Bupati Manokwari Selatan Mansel Markus Waran pimpin rapat di RSUD Elia Waran. Diketahui rapat tersebut membahas agenda dalam rangka upaya peningkatan dan penataan pelayanan kesehatan di Manokwari Selatan. Hadir pada kegiatan tersebut Sekda Mansel, Dr. Hengki Tewu, Kepala Dinas Kesehatan, Demetrius Waran, Direktur RSUD Elia Waran, Dr. Butar-Butar. Tak hanya itu, hadir juga 6 kepala puskesmas di Mansel dan sejumlah kepala pimpinan OPD di Mansel. Seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Christopher Mandacan, Kepala BPM PTSP, Derek Rumbarar, Kepala BPBD, Piet Mandacan, Kepala BKPSDM, Yan Adiri Mandowen, Kabid Anggaran, Bernard Mandacan, Sekretaris Dinkes, Anis Karubui dan sejumlah dokter di RSUD Elia Waran. Untuk diketahui rapat tersebut dilakukan tertutup bagi wartawan. Namun pihak protokol mempersilahkan wartawan untuk wawancarai seputar rapat setelah kegiatan selesai. Direktur Rumah Sakit, Kepala Dinas terkait membahas mengenai pertama yaitu pelayanan internal dalam rumah sakit ini sendiri. Yang kedua, penataan manajemen. Yang ketiga, semua dokumen-dokumen yang terkait dengan Yapsan dan pada rumah sakit ini sudah ada, cuma ditindaklanjuti. Tadinya kan jadi rumah sakit Pratama, terus berubah menjadi RSUD. Ini kan perlu penyesuaian, sehingga ini semua menjadi landasan kerja bagi direktur rumah sakit dan semua yang ada. Yang berikut terkait dengan SDM yang ada, sehingga melalui OPD terkait dalam hal ini Dinas Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian atau Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tupoksinya akan menerapkan disiplin daripada seorang ASN, terutama menyangkut perawat, tetapi juga ASN secara global di Mansel, sehingga pelayanan dilakukan maksimal. Terus yang kedua, kembali mengingatkan terkait dengan para medis, dalam hal ini perawat yang belum mempunyai STR. Karena kita berikan tugas kepada mereka untuk menjaga dan mengawasi pasien ini kan manusia ya, sehingga harus mempunyai kompetensi, tapi juga dibuktikan dengan STR dari kampus ataupun dari perguruan yang bersangkutan ataupun dari mana yang memberikan itu, sehingga ada keabsahan untuk para medis dalam hal ini, perawat dengan bidan maupun yang lainnya, sehingga pelayanan mereka itu betul-betul maksimal kepada masyarakat yang ada di Mansel. Jadi rumah sakit ini ke depan dengan penataan manajemen yang ada, semua pelayanan rawat inap di pustu-pustu akan tidak 24 jam, tapi dipindahkan ke rumah sakit umum. Jadi rujukannya ke rumah sakit ini. Nah, sehingga ada beberapa komponen kekurangan dalam rumah sakit yang perlu kita tingkatkan, tapi kita benahi, baik itu dari SDM-nya maupun dari sisi teknis peralatan. Jadi SDM sudah pasti, dokter ini kan mereka harus punya gaji insentif yang sesuai dengan apa yang mereka ini, sehingga mereka bisa ada di tempat, khususnya dokter bedah ya, dokter ahli bedah, dokter umum maupun beberapa dokter pendukung yang ada sesuai dengan syarat daripada rumah sakit yang ada ini, sehingga itu yang kita bicarakan. Yang berikut adalah menyangkut BPJS. BPJS itu yang tadi kita sudah bicarakan, sehingga nanti BPJS akan BPJS akan bekerja sama dengan rumah sakit Pemda Mansel, sehingga BPJS dapat
ada keputusan Pak soal kekurangan tenaga dokter dan perawat yang belum STR. Ini kan ada fakta bahwa perawat belum ada yang STR tetap sudah bekerja ya? Iya, belum. Jadi memang ada beberapa yang belum, ada yang sudah. Sehingga yang belum ini yang harus perlu di monitor, dicek keberadaan, kompetensi daripada itu. Iya. Karena nanti sebab akibatnya kan fatal. Pertama, kalau melakukan tugas dan fungsinya sebagai perawat terus ada pasien yang mungkin gagal ini, kan pasti yang bersangkutan juga akan berhadapan dengan hukum apabila digugat oleh keluarga yang bersangkutan. Iya, siap. Terus institusi dalam hal ini rumah sakit umum pun, Pemda pun pasti akan dan pasti mengerucut ke pengambil kebijakan. Soal penutupan pelayanan di puskesmas itu apakah sudah berjalan atau baru mulai Baru rencanakan? mulai. Jadi saat ini kan sambil menunggu proses BPJS yang nantinya BPJS itu sudah BPJS sudah berlaku ke rumah sakit umum daerah, maka BPJS yang ada di tingkat posko-posko ini akan kita tarik semua ke rumah sakit. Ada rencana penambahan tenaga untuk Ada. rumah sakit Bapak? Nanti pada saat formasi besok ini medis itu kita ada sekitar 100 yang nanti. Dari daerah Bapak ya? Ya, jadi yang kita mengacu kepada itu punya SDM. kompetensi, tapi juga dia harus punya syarat-syarat yang jadi 100 nanti kita gunakan untuk rumah sakit umum daerah. Karena kalau guru kan sudah ada P3K, kalau medis kan tidak ada. Jadi medis kita akan terima nanti 100. Iya. Baik itu dokter maupun medis lainnya seperti itu.